Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran tematik kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 1 masyarakat peduli lingkungan, pembelajaran yang keempat. Mari belajar dengan semangat ya anak-anak. Kegiatan yang pertama, ayo mengamati gambar berikut. Siti dan teman-teman sedang melakukan kegiatan di sekolah. Mereka menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Nah, apa kegiatan yang sedang mereka lakukan? Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Siti dan teman-teman sedang menanam pohon. Nah, kegiatan menanam pohon itu termasuk salah satu cara peduli terhadap lingkungan. Lalu bagaimana cara kalian menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Nah, cara menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah yaitu dengan membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret-coret dinding sekolah, dan ikut menjaga kebersihan sekolah. Nah, pernahkah anak-anak melakukan kegiatan seperti dengan apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya di sekolah? Setiap manusia hendaknya peduli dengan lingkungan. Peduli lingkungan dapat dilakukan di mana saja, baik di lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, maupun di lingkungan sekolah. Ingatkah kamu tentang lagu Aku Cinta Lingkungan? Nah, lagu Aku Cinta Lingkungan itu menceritakan kepedulian terhadap lingkungan rumah. Untuk selanjutnya, simak baik-baik bacaan berikut. Bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian remaja pada lingkungan? Salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Sebagai contoh, melalui kegiatan pencinta alam. Kegiatan pencinta alam dapat meningkatkan kepedulian remaja terhadap lingkungan alam. Kecintaan remaja terhadap lingkungan alam tercermin pada sikap peduli terhadap lingkungan. Kegiatan pencinta alam untuk menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan di antaranya seperti berikut. Yang pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul, pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama, penanaman pohon di sekitar pekarangan rumah, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Dengan adanya kesadaran para remaja akan pentingnya penghijauan kembali, kelestarian hutan dan alam sekitar akan terjaga. Hutan-hutan di Indonesia terlihat hijau, pinggir-pinggir jalan raya akan terdapat banyak pohon dan asri. Udara di sekitar lingkungan pun menjadi sejuk. Kesadaran remaja akan lingkungan biasanya diawali dari lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Pola curah hujan berubah-ubah tanpa dapat diprediksi sehingga menyebabkan banjir di satu tempat, tetapi kekeringan di tempat yang lain. Topan dan badai tropis akan bermunculan dengan kecenderungan semakin lama semakin kuat. Selain itu, dampak dari pemanasan global akan mengancam ketersediaan air bersih sulit ditemukan. Oleh karena itu, partisipasi remaja untuk peduli dengan lingkungan hidup sangat diharapkan.
para remaja dapat mengajak masyarakat untuk sadar akan menjaga lingkungan hidup. Dengan demikian, pemanasan global dan dampaknya terhadap masyarakat bisa dihindari. Para remaja menjadi motor penggerak pembangunan bangsa. Kepedulian remaja terhadap lingkungan akan berpengaruh positif bagi masyarakat untuk peduli lingkungan. Nah, apa judul yang tepat untuk bacaan di atas? Coba temukan kata kunci pada judul teks. Juga informasi yang terdapat pada teks berdasarkan kata kunci pada bacaan tersebut. Untuk kata kunci yang pertama yaitu kepedulian remaja. Sedangkan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kunci adalah bacaan berisi tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh remaja. Kata kunci selanjutnya bentuk kepedulian lingkungan, dan perkiraan informasi yang terdapat dalam teks berdasarkan kata kunci yaitu bacaan berisi tentang kegiatan untuk menjaga lingkungan. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Berapa usia kalian saat ini? Apakah usia anak-anak sudah masuk masa remaja? Apakah kalian sudah mengalami pubertas? Nah, masa pubertas terjadi pada anak-anak dan juga terjadi pada anak laki-laki dan juga pada anak perempuan. Nah, ingatkah kalian ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki? Nah, pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki. Di antaranya tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin, suara menjadi membesar, tumbuh jakun, tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Sekarang ayo kita mengamati gambar tersebut. Nah, gambar manakah yang menunjukkan masa remaja? Berdasarkan gambar di atas, ingat kembali ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Nah, sudah saya sebutkan tadi. Untuk selengkapnya, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Masa pubertas laki-laki terjadi antara umur 10 sampai 14 tahun. Adapun ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki ada dua. Ciri primer yaitu mulai berfungsinya alat reproduksi dengan ditandai dengan adanya mimpi basah. Sedangkan ciri sekunder yaitu ciri fisik, jakun mulai tumbuh dan tampak pada leher, dada menjadi bidang, suara berubah menjadi berat, tumbuh jerawat di wajah, tumbuh kumis, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan di sekitar alat kelamin. Sedangkan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, masa pubertas perempuan terjadi antara umur 9 sampai 13 tahun. Dan ciri primer mulai berfungsinya alat reproduksi dengan ditandai adanya menstruasi. Sedangkan ciri sekunder, ciri fisik, suara berubah menjadi melengking, payudara membesar, kulit berminyak, tumbuh jerawat di wajah, pinggul membesar, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan sekitar alat kelamin. Nah, demikian tadi ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang interval lagu. Sekarang silahkan simak baik-baik video tentang interval nada berikut.
Terima kasih anak-anak, kalian telah menyimak pembelajaran keempat ini subtema 1 tema 6 dengan baik. Sebagai generasi milenial, kita harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang sejahtera. Dengan apa? Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dengan berpikir global dan bertindak lokal, dengan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, terima kasih ya anak-anak, tetap semangat rajin berolahraga, jaga kesehatan dan kebersihan, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.